Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa satu emiten yang membalikkan rugi menjadi laba di kuartal 3 tahun 2024 ini, dan secara tren saat ini masih bergerak sideways. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa yang terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Saratoga. Saham Saratoga pada perdagangan hari Jumat masih turun 0,43% ke harga 2.290. Tapi secara tren jika kita perhatikan, untuk tren jangka menengah sebenarnya Saratoga masih oke. Sebelumnya juga bisa kita lihat Saratoga sempat turun mengetes garis EMA50, beberapa kali mencoba untuk tembus garis EMA50, Saratoga masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi setelah berhasil rebound, mencoba naik di atas resistensi ke 2550, Saratoga gagal break dan saat ini kembali mengetes support di EMA50. Jadi bisa kita perhatikan satu minggu ini berhasil rebound dari garis EMA50, tapi mencoba break 2400 masih gagal. Saat ini Saratoga kembali ke garis EMA50. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Saratoga, misalnya saat ini masih bisa di hold selama Saratoga kuat berada di atas zona ini di sekitar 2280 sampai 2300. Tapi jika terpantau minggu depan ternyata Saratoga turun menembus garis EMA50 ini, maka hati-hati secara teknikal Saratoga akan mulai downtrend untuk tren jangka pendek. Karena walaupun di bawahnya masih ada garis EMA150, jarak garis EMA50 150 lumayan jauh. Jadi apabila tembus, ada potensi untuk menuju garis EMA150, sehingga harus hati-hati apabila teman-teman belinya di garis EMA50 ke atas. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul Saratoga kantongin laba 5,21 triliun di kuartal 3 tahun 2024. Capaian laba ini terbalik dari rugi bersih masih mencapai 10,6 T di akhir kuartal 3 tahun 2023. Jadi saat ini membalikkan rugi menjadi laba di kuartal 3 tahun 2024 ini. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat ini terpantau sebenarnya tidak ada distribusi. Malah jika kita lihat top 3 broker ini terpantau ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing memang melakukan sedikit distribusi, tapi satu minggu ini bisa kita lihat asing sebenarnya sudah mulai masuk akumulasi saham Saratoga. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Saratoga masih menarik untuk coba dipantau, tapi untuk entry sebanyak wait and see. Tunggu Saratoga berhasil bertahan dan rebound dari garis EMA50 atau minimal masih kuat berada di atas 2280. Apabila teman-teman mau coba entry, bisa coba entry dengan target swing yang terdekat itu di 2400. Tapi sebaiknya jangan entry apabila Saratoga minggu depan turun di bawah 2280. Apalagi jika terkonfirmasi garis EMA50 break. Apabila break, ingat secara teknikal Saratoga sudah mulai tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Doit. Doit bisa kita lihat saat ini sudah mencapai target di harga 700, tapi ternyata 700 dan garis EMA50 di harga 680 masih berupa resisten yang lumayan kuat untuk saham Doit. Dan hari Jumat Doit kembali melemah 5% lebih ke 655. Dan memang secara teknikal Doit masih belum aman selama masih gagal naik di atas garis EMA50. Jadi sebelumnya juga Doit bisa kita lihat mengetes garis EMA150 masih bisa bertahan dari rebound. Jadi apabila teman-teman sudah take profit di sekitar garis EMA50 sampai 700, menurut saya ini kesempatan untuk wait and see kembali di sekitar garis EMA150 sampai 630. Ini bisa kita lihat sebelumnya asing memang masuk akumulasi, tapi hari Jumat ini asing keluar. Dan di broker summary juga terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Doit, saya lihat tetap masih ada potensi minggu depan untuk kembali turun mengetes garis EMA150. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau, misalnya lebih oke, coba wait and see di sekitar garis EMA150. Apabila masih bisa bertahan, baru ikut entry. Dan ingat, selalu jadikan garis EMA50 sampai 700 untuk target take profit. Apabila terpantau Doit masih gagal melewati resisten ini. Selanjutnya ICBP bisa kita perhatikan secara teknikal juga sama, saat ini masih mencoba untuk bertahan di garis EMA150. Jadi sebelumnya ICBP masih kuat berada di atas garis EMA50, tapi saat ini garis EMA50 sudah terkonfirmasi break, sudah berubah menjadi resisten di sekitar harga 12.000. Sedangkan garis EMA150 saat ini tepat di harga 11.500 masih berupa daerah support. Dari hari Kamis, ICBP sempat turun bawah garis EMA150 dengan candle lumayan solid, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break, dan hari Jumat masih bisa bertahan dari rebound. Jadi naik hampir 2% ke sekitar harga 11.675. Jadi masih bisa di hold apabila teman-teman memang punya saham ICBP selama masih kuat di atas garis EMA150.
Dan jika kita perhatikan broker summary, pada kenaikan 1% lebih ini, jika kita lihat ini sebenarnya tidak ada akumulasi besar, hanya ada sedikit akumulasi. Asing juga hanya melakukan sedikit akumulasi. Setelah 1 minggu ini keluar dengan jumlah sangat besar. Jadi walaupun kuat berada di atas garis EMA 150, tapi kenaikan hari Jumat tidak ada akumulasi besar, sehingga ini juga sama harus hati-hati. Jadi mirip dengan Doid, masih ada potensi sell untuk kembali naik mengetes garis EMA 50. Tapi jika terpantau masih gagal break, maka secara teknikal ini masih belum aman. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 150 atau malah break garis EMA 150 jika terpantau ICBP tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 minggu depan. Jadi untuk yang sudah dapat di sekitar garis EMA 150, pertimbangkan untuk swing, take profit apabila ternyata ICBP masih gagal naik di atas garis EMA 50. Atau memang masih mau hold terus selama garis EMA 150 tidak tembus, itu juga semuanya masih oke apabila memang teman-teman dapatnya di harga bawah. Selanjutnya main juga bisa kita lihat secara teknikal hampir mirip juga. Secara tren sudah patah tren untuk uptrendnya, sudah turun bawah garis EMA 50, tapi saat ini masih mencoba untuk bertahan dan rebound dari garis EMA 150. Jadi bisa kita lihat mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound, tapi saat ini 750 ini masih belum terkonfirmasi break sebagai resisten. Yang sebelumnya masih berupa support, berhasil rebound, setelah tembus ini berubah menjadi resisten, mencoba naik di atas 750, main masih gagal. Dan hari Jumat main mencoba naik 2% lebih ke 760, tapi ingat secara candle ini juga belum terkonfirmasi break. Tapi secara teknikal main apabila teman-teman masih hold, masih oke untuk teranjang menengah selama tidak turun bawah garis EMA 150 juga. Dan jika kita lihat di broker summary untuk main, kenaikan 2% lebih ini jika kita lihat ini ada akumulasi. Jadi menarik, ada akumulasi. Asing jika kita lihat masih terus melakukan distribusi pada saham main. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat main masih ada potensi minggu depan untuk bergerak sideways, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 di 790 sampai 800. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham main untuk dipantau minggu depan, masih bisa coba pantau, tapi untuk entry sebaiknya tunggu kembali di sekitar 750 atau apabila bisa dapat sekitar garis EMA 150 di 735 itu akan lebih oke. Dan pertimbangan tidak sama, jadikan garis EMA 50 dengan 800 untuk target swing atau target trading jangka pendeknya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.